Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat kita beribadah kembali bersama di dalam ibadah online. Kiranya Tuhan yang akan terus-menerus memberikan kita kekuatan tiap-tiap saat. Kita mau datang pada Tuhan, kita naikkan pujian, bagimu pujian. Terpujilah Engkau Allah yang besar Tuhan, yang kami sembah Tuhan. Engkau sendiri hadir Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Dan sungguh betapa kami berbahagia Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang Kau pimpin tiap-tiap hari Tuhan. Dan Kau terus-menerus menopang hidup kami dengan kuasa firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan kami hari ini mau mengucap syukur dengan pujian-pujian kami Tuhan. Kami mau naikkan dengan segenap hati kami Tuhan, dimanapun kami berada. Kami tahu Tuhan, Engkau hadir Tuhan di dalam ibadah-ibadah kami, di rumah-rumah kami masing-masing Bapa. Terima kasih Tuhan, kami
mau menaikkan pujian untuk Engkau, untuk memuliakan nama-Mu saja Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal kami. Engkau mengetahui kalau kami duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiran kami dari jauh. Engkau memeriksa kami kalau kami berjalan dan berbaring. Segala jalan kami Kau maklumi. Sebab sebelum lidah kami mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung kami, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atas kami. Jika kami berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidup kami. Terhadap amarah musuh kami, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan kami. Sungguh, terlalu ajaib bagi kami pengetahuan itu, dan terlalu tinggi, tidak sanggup kami mencapainya. Setiap langkahku, Tuhan, Engkau yang tentukan. Yeah.
anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sungguh Tuhan, kalau bukan Engkau yang selalu bersama dengan kami dan menolong kami, sesungguhnya kami nyaris saja Tuhan terjerumus ke dalam celaka. Bahkan kami mungkin tetap dalam kesendirian kami, di dalam kegelapan. Bahkan beberapa di antara kami mungkin hanya tergeletak lemah Tuhan. Jika bukan Engkau yang menolong kami dan tangan-Mu yang menopang kami lagi Bapa. Sebab itu betapa bersyukurnya kami Tuhan memiliki Allah seperti Engkau yang bahkan mengasihi kami dalam keberdosaan kami, dan kasih-Mu itu Tuhan yang memampukan kami untuk dibersihkan lewat setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena itu Bapa, hari ini kami mau kembali mendengar suara kasih-Mu Tuhan yang berfirman di tengah-tengah kami lewat hamba-Mu Bapa yang sudah Engkau urapi. Sehingga Tuhan, suara-Mu itu juga yang akan membangkitkan kembali semangat kami, yang akan menguatkan kembali keberanian percaya kami untuk masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan, ketika kami mendengarkan firman-Mu. Karena itu Tuhan, inilah kami Bapa, anak-anak-Mu Tuhan, yang kami yakin sangat dikasihi oleh Engkau. Kami juga mau belajar mengasihi Engkau dengan menyendengkan telinga kami untuk kebenaran firman-Mu. Berkata-katalah saja Tuhan di tengah-tengah kami lewat hamba-Mu, sebab kami semua rindu untuk mendengar kembali suara kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Ya, saudara, kita akan mendengar firman Tuhan ya. Hari ini saya kasih judul Optimistic Christ Follower ya. Pakai bahasa Inggris biar maksudnya ini gitu ya. Tapi kalau di Indonesiain jadinya pengikut Kristus atau orang Kristen yang optimistis, selalu optimis ya. Wah, ada gitu, ada ayatnya ya. 1 Korintus 13 ayat 7. Kita baca dulu ayatnya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, di terjemahan yang bahasa Inggris yang menurut saya cukup mudah untuk dipraktekin atau dimengerti, itu dari NLT ya. Love never gives up, never loses faith, is always hopeful and endures through every circumstance. Artinya kasih itu tidak pernah menyerah ya, tidak pernah kehilangan keyakinan, selalu penuh harapan dan bertahan melewati setiap keadaan. Endure itu lebih dari bertahan ya, bisa mengatasi segala rintangan apapun ya. Penting nggak saudara kita seperti ini? Penting nggak? Saudara mau nggak seperti ini? Amin. Dan ini memang prinsip saya pikir ya, yang harus dimiliki oleh setiap manusia ya, untuk bisa bertahan di dalam segala keadaan di dunia ini. Kan life must go on kan. Ini sekarang COVID, dipecat, punya anak, punya istri misalnya. Apa mau menyerah? Boleh nggak menyerah? Bunuh diri kan maksudnya? Nggak boleh saudara ya. Tidak pernah ada kata menyerah sebetulnya di dalam prinsip hidup manusia. Sebagai manusia itu nggak pernah boleh menyerah dengan cara bunuh diri misalnya, atau cicing wae ya.
Saya udah nggak tahu mesti gimana, udah pusing, stres, udah terserah deh, mati gitu ya. Sebenarnya nggak ada beda dengan bunuh diri. Jadi memang harus selalu punya harapan, selalu punya keyakinan ya, dan ada perjuangan. Dan sekali lagi saudara, ini bukan hanya ada di firman Tuhan, dan memang ayat ini jadinya sering dikutip kalau di undangan pernikahan, yang di undangan dicantumin. Yang namanya cinta ya, terutama suami istri itu memang harusnya seperti ini. Ya. Demi orang yang kita cintai, kita akan seperti ini. Itu harus dibuktikan. Makanya nggak ada yang namanya perceraian gitu ya. Tuhan melarang perceraian karena sebenarnya manusia itu diciptakan untuk bisa, demi atas nama cinta itu bisa, saudara. Kalau nggak bisa berarti sebenarnya nggak cinta ya. Mungkin nggak cinta sebetulnya. Pernikahan itu didasari oleh yang lain. Nah sebenarnya tapi di dalam Tuhan ini dijamin. Kenapa saudara? Karena yang dimaksud di sini adalah kasih ilahi, dan Allah kan tentu sanggup. Makanya Yesus bisa memberikan nyawanya. Kalau kita mungkin nggak akan ada yang bisa ya, dengan sengaja direncanakan menyerahkan nyawa untuk kepentingan orang lain. Rasanya kecuali spontan ya, melindungi anak waktu kecelakaan, banyak orang tua akhirnya rela mati. Tetapi kalau direncanakan agak sulit gitu ya membayangkannya. Saudara, inilah kasih yang dimiliki oleh Tuhan, dan lalu kita yang ditebus oleh darah Kristus ya diciptakan kembali dengan kemampuan seperti ini. Kita diberikan kemampuan untuk bisa mengasihi seperti ini kepada Tuhan dan kepada sesama. Jadi memang kita harus mempelajari bagaimana caranya supaya bisa memiliki kasih seperti ini. Nah, kasih seperti inilah ya yang kita bisa lihat di situ jadinya sepenuhnya tidak ada kata menyerah, sepenuhnya yakin ya, karena mempunyai pengharapan di dalam Tuhan, pengharapan yang kokoh, sehingga tidak ada yang bisa merintangi kita untuk berhenti mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah inilah nama optimis itu seperti itu ya. Karena di dalam Tuhan yang kekal, maka kita akan selalu optimis ya. Tadi bersamamu Bapa ku lewati semua, itu bukan cuman slogan. Kita akan bisa melewati semua. Optimis beneran, bukan cuman dinyanyi aja waktu nyanyi. Di dalam sehari-hari harusnya seperti itu. Orang Kristen, pengikut Kristus harusnya selalu optimis. Sebab kenapa? Kita itu bukan mengandalkan diri sendiri, kita mengandalkan Tuhan yang tidak pernah gagal ya, dan yang sangat mengasihi kita. Jadi mungkin nggak kita menjadi orang Kristen yang selalu optimis? Sangat mungkin, sudah dimodali oleh Tuhan ya. Kalau nggak bisa berarti ada yang salah. Nah kita ini ditekankan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, dan kita harus belajar ya, dan kita juga adalah murid-murid. Kita akan lihat gambar berikut bagaimana Yesus mengajar murid-murid. Saudara lihat gambar ini, saudara lihat apa? Kejadian ini kira-kira kejadian apa? Lihat saudara itu si awak kapal itu sedang ngapain ya? Sedang narik-narik tali layar ya. Biasanya kalau udah kayak gini biasanya sedang ada apa? Ada badai. Tetapi saudara lihat di situ di buritan ada yang sedang tidur. Siapa yang tidur? Yesus. Saudara tahu ya ceritanya? Saudara, peristiwa ini terjadi ketika Yesus mengajak murid-muridnya menyeberangi Danau Galilea menuju ke Gerasa, di mana di sana nanti akan menyembuhkan seorang yang dirasuk setan ya, legion ya. Nah, saudara tentu tahu bagaimana peristiwa ini ya. Kalau kita lihat di Matius pasal 8 mulai dari ayat 23 ya, 24 ya, jadi Yesus naik perahu bersama murid-murid, lalu tiba-tiba angin ribut turun dan ada terjadi gelombang besar, tetapi Yesus tidur. Lalu murid-murid membangunkan Yesus, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa.
Perhatikan kata-kata mereka. Tuhan, tolonglah kita binasa. Kalau kita itu termasuk Yesus gak? Jelas, kita loh, kita binasa. Jadi dibangunin supaya siap-siap gitu ya, mungkin harus berenang, harus lompat dari perahu, kurang lebih seperti itu ya. Lalu Yesus berkata apa, saudara? Ayat 26, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Ya, kita tahu cerita selanjutnya, Yesus menghardik angin dan danau, lalu danau itu berhenti. 27 sudah. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, perhatikan baik-baik apa yang Yesus katakan menyikapi sikap dari murid-murid. Mengapa kamu takut? Kenapa kamu takut? Kan ada aku. Saudara, ada Yesus, tapi tetap takut. Jadi murid-murid ini salahnya di mana? Mereka takut. Takut tanda mereka kurang percaya. Enggak percaya bahwa bersama Yesus itu aman, pasti selamat. Enggak percaya, ya. Itu kelihatan dari jeritan mereka, Tuhan, tolonglah kita binasa. Jadi mereka nggak ada pikiran bahwa Yesus bisa mengatasi badai. Yang ada di dalam pikiran mereka, Yesus juga harus dibangunin, jangan-jangan nanti mati gitu kan. Minimal kalau berenang mungkin ada pelampung, saya nggak tahu, harus menyelamatkan diri, termasuk Yesus. Nah, ini jelas bahwa ada miss. Murid-murid ini nggak kenal gitu. Dan ini dikuatkan lagi dengan perkataan mereka, orang apakah dia? Ini makhluk dari mana gitu ya? Kok badai bisa nurut? Nah, saudara, jadi ini jelas kita itu nggak boleh seperti ini sebagai pengikut Kristus ya. Ada Yesus bersama kita nyanyi banyak ya. Yesus tidak pernah tinggalkan, begitu banyak lagu. Kita bisa nyanyi setiap hari, tetapi waktu menghadapi badai kita takut, seolah-olah tidak akan ada pertolongan, ya. Seolah-olah ya Yesusnya tidak akan mati memang kalau kita ya, karena tidak di dalam perahu sama-sama kita, tetapi ada di dalam perahu kehidupan kita. Tapi kita takut, sampai kita jerit-jerit, Tuhan, tolong Tuhan, sampai berapa lama aku harus mengalami ini, misalnya badainya lama seperti ini udah berapa bulan, sudah badainya 6 bulan. Ya, harusnya saudara, ketika kita menghadapi masalah sebesar apapun, bukankah kita cukup berseru kepada Yesus dengan kata-kata, Yesus, engkau sanggup menolong aku gitu, aku berserah gitu kan, bukan meragukan, bukan mempertanyakan ya. Jadi kita memang harus melatih untuk tidak gelisah, tidak takut dalam keadaan apapun, tidak boleh takut. Kenapa saudara? Yesus menegur, sebab kalau kita takut itu bisa jadi panik. Nah, kalau panik itu bisa kita salah bertindak dan akibatnya bisa fatal. Ya, ini penting saudara, di dalam keselamatan pertama itu tidak boleh panik dalam keadaan apapun. Harus tenang. Jadi memang benar. Jadi bersama Yesus apalagi? Yesus tidak pernah tinggalkan. Jadi kita tidak pernah boleh panik. Jangan pernah lupa gitu ya. Oke, yang ada sekarang ada pertanyaan begini, karena memang kita mungkin sering ini dikhotbahkan, jangan biarkan Yesus tidur. Tapi kita bisa melihat sisi lain. Salahkah Yesus tidur? Apakah Yesus salah karena dia tidur? Nggak boleh Yesus tidur? Apakah Yesus berdosa dengan tidur? Sehingga kita mengatakan jangan biarkan Yesus tidur. Pada waktu Yesus di bumi, Yesus harus tidur. Kenapa Yesus tetap tidur? Apakah Yesus tidak tahu bahwa dia di danau itu akan mengalami badai? Pasti udah tahu. Siapa Yesus? Kenapa Yesus tidur? Sebab badai itu tidak akan pernah mencelakakan Yesus. Amin. Yesus tidak pernah takut ada apa juga. Jadi dia bisa tetap tidur walaupun ada badai.
Ada lagunya ya, tersenyum dalam gelombang, itu lagu anak-anak selama minggu. Bisa nggak saudara tersenyum lagi ada badai? Kenapa? Karena tidak akan bisa mencelakakan kita kalau kita bersama dengan Yesus. Jadi saudara, bukan salah Yesus tidur itu nggak masalah. Nah sekarang ini badai COVID harus dihardik, sudah dihardik tapi tidak berhenti. Lalu apakah Tuhannya tidur? Kadang-kadang Tuhan seolah-olah diam saja ya. Kita berseru, kita minta tolong, sepertinya Tuhan diam saja, sepertinya Tuhan tidur. Kita harus ngerti sebenarnya apa yang Tuhan mau ngomong. Kamu itu terlalu khawatir, kamu itu lebay. Ini memang harus terjadi badai itu dan tidak akan mencelakakan kamu. Ini soal persepsi, saudara. Ya, COVID ini tidak akan aku hardik, Tuhan bilang. Mungkin ya kalau kita mau dengar. Buktinya dibiarkan. Apakah Tuhan tidur? Tidak. Ini harus ada, ini harus kita alami. Nah, saudara bisa belajar banyak ya. 7 tahun Mesir harus mengalami kelaparan kan? Apakah itu salah Tuhan? Tidak, itu rencana Tuhan. Oke? Jadi cara pandang kita bahwa dalam segala keadaan, apapun keputusan Tuhan itu selalu Tuhan benar. Ya, kenapa? Karena segala sesuatu itu selalu ada di bawah kendali Tuhan. Jadi kita tidak pernah boleh meragukan. Sesudah kita berdoa, kita boleh mengajukan usul, Tuhan, kalau boleh COVID ini berlalu bulan depan, boleh. Tapi kehendakmu jadilah, kan begitu? Doanya harus seperti itu, saudara. Kalau Tuhan tidak lalukan, berarti cawan itu buat kita semua. Cawan COVID ini harus diminum. Betul, oke? Pelajaran kedua, saudara, waktu saudara lihat gambar ini. Saudara lihat gambar ini, ingat cerita apa? Ada anak yang guling-guling, itu dekat ada item-item. Ya, sakit ayan ya di ceritanya ya. Tapi nanti kan saudara baca ceritanya itu dirasuki roh ya, atau dirasuki setan. Nah, di peristiwa ini, saudara, peristiwa ini kalau kita baca di Lukas, ini kejadiannya adalah sehari sesudah kemarinnya itu Yesus dan 3 orang murid naik ke gunung dan Yesus dimuliakan, ya, Petrus, Yohanes dan Yakobus. Besoknya waktu Yesus turun bersama 3 murid ini dari gunung, orang-orang menemui Yesus, ya, minta Yesus mengasihani anaknya sakit ayan dan sangat menderita, sering jatuh ke dalam api dan juga ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkan. Ada kemungkinan mereka itu membawa kepada murid-murid yang lain yang nggak dibawa naik ke gunung kemarinnya, mungkin, atau pagi-paginya hari itu, nggak tahu. Yang pasti murid-murid ini udah didatengin dan Yesusnya lagi nggak ada kan gitu, nggak bisa sembuhin, ya. Lalu Yesus ngomong apa, saudara? Ayat 17 kita baca sama-sama. Matius 17 ayat 17. Maka kata Yesus, "Hei kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Saudara, di cerita yang tadi, ya, murid-murid mungkin belum lama kenalan sama Yesus, ya, waktu mengalami badai di perahu. Tetapi di cerita ini kalau saudara lihat urutannya itu lebih jauh. Jadi udah lama bersama Yesus, ya, harusnya udah percaya betul, udah optimis. Tetapi apa yang terjadi?
Yesus sampai ngomong begini, berapa lama aku ngajar kamu nggak pinter-pinter. Aku harus sabar kayak begini berapa lama? Saudara, kita juga berapa lama kita udah ikut Yesus, masih sering nggak percaya, sering takut, sering nggak punya iman, akhirnya masalah nggak pernah selesai. Ya, saudara. Sampai Yesus, aduh gitu kan. Berapa lama kamu harus aku sabar? Kalau Yesus udah nggak sabar, kamu pulang aja kan, dicomot, udah pulang. Ya di dunia kamu juga nggak bisa jadi saksi, malah jadi sandungan gitu ya. Ya. Jadi ketidakpercayaan kita, keraguan-raguan kita akan kasih Tuhan, akan kuasa Tuhan, akan pertolongan Tuhan, itu tidak Tuhan senangi ya. Kalau kita kurang, nggak boleh kurang, harus mantep, saudara, harus optimis. Kalau saya bersama Yesus, saya minta tolong, pasti ditolong. Kalau Tuhannya diam, berarti memang sedang ditolong, gitu, ya. Itu sedang ditolong, saudara. Kalau Tuhan seolah-olah tidak ada tindakan supranatural, tidak ada mujizat, berarti harus jalan terus, harus ditanggung, gitu. Itu baik, saudara. Gitu aja, saudara. Susah gak? Gampang. Ikut Tuhan mah gampang. Tetapi waktu kita berdoa, ya, nggak boleh dengan takut, dengan ragu-ragu, sebab ragu-ragu tidak dapat apa-apa, kata Yakobus ya. Gitu. Nah, lalu Yesus didatengin murid-muridnya, ayat 19. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ya mungkin pernah ngusir setan yang lain bisa, setan yang ini nggak bisa, ya. Ayat 20, Yesus berkata apa? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Balik-balik deh, sama, kasusnya sama. Waktu itu, waktu baru kenal sama Yesus, kurang percaya. Sekarang juga tetap kurang percaya, kurang terus. Percayanya nambahnya dikit banget, padahal tiap hari lihat Yesus bikin mujizat, bahkan bangkitkan orang mati, ya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari sini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Kurang percaya akan membantutkan iman, saudara. Jadi saudara nggak boleh kalau saudara mengimani sesuatu, ya, saudara misalnya nanti mengusir setan, itu nggak boleh ada keraguan dikit, nggak boleh. Ingat apa? Makanya harus jaga hidup ya, karena suka iblis bisik-bisik nanti. Tadi kamu habis ngapain? Habis marah-marah gitu ya, habis bohong. Jadi imannya nggak pol ya. Sehingga ngusir setannya ragu-ragu. Makanya kita perlu beresin dulu ya. Bahkan mau ibadah juga beresin dulu, sebab iman kita itu harus pol. Waktu nyanyi, waktu dengerin firman, waktu mengerjakan pelayanannya. Berikutnya, nah, iman sebesar biji sesawi itu dimulai dari sikap optimis terhadap Kristus. Yang janji itu Tuhan. Bahkan Tuhan itu ngajar murid-murid, kamu harus latihan, kamu pergi berdua, nggak boleh bawa duit, gitu kan? Yesus nggak ikut, pergi ke kota-kota di mana kamu nggak pernah datengin, gitu kan? Bayangin, sudah nggak boleh bawa duit, nggak boleh bawa makanan, bawa baju cuman satu apa ya? Bisa, usir setan bisa. Sebenarnya kita juga harus latihan sih. Harus, memang ya kalau nggak ada yang dirasuk setan ya mau latihan gimana ya. Jadi memang harus berani melatih iman ini ya. Kalau ada yang sakit tuh jangan langsung terus bawa ke dokter saudara, itu kesempatan untuk kita membawa kepada Tuhan, lalu melihat kuasa Tuhannya jadi hilang ya. Ini persoalannya penting buat kita, latihan iman itu penting, dan harus ada lahannya ya. Harus ada
mau kalau dokter itu ada orang sakitnya baru bisa asisten dokter yang baru sekolah itu bagaimana bisa belajar ya di rumah sakit. Harus ada pasiennya, latihan. Kita juga begitu. Seorang hamba Tuhan ada yang kalau kamu mau berani latihannya sama binatang dulu, sama pohon dulu. Benar, saya pernah praktekkan. Pohon itu udah mau mati di rumah, pohon pepaya. Terus saya praktekkan itu. Hidup lagi, saudara. Anak-anak dan istri saksi saya. Sebetulnya ada hamba Tuhan yang mengajarkan kalau kamu pengen punya iman bisa membangkitkan orang mati. Nanti kalau ada kucing kamu atau anjing kamu mati, jangan lupa cobain dulu gitu. So why not ya? Bisa mengalami gitu. Kenapa? Karena ini buat latihan. Oke? Ya, jadi kasih kita kepada Tuhan harus selalu ditunjukkan dengan sikap yang selalu optimis terhadap Dia. Nah, kalau kita kurang yakin kepadanya, itu tanda bahwa kita belum cukup mengenal kasih Allah, belum cukup mengenal Allah. Sehingga kasih kita itu tidak bisa pol, saudara. Tidak bisa dengan segenap hati, harusnya itu nggak bisa. Ya, saudara ngerti betapa pentingnya kita tuh harus yakin betul, harus punya kasih yang seperti 1 Korintus 13 ayat 7 kepada Tuhan. Cara bagaimana? Ya latihan, terus belajar, baca Alkitab, latihannya praktek, saudara. Jadi kalau ada banyak masalah itu adalah Tuhan sedang melatih. Jangan salah mengerti. Ya. Oh, ayo nyalahin siapa ini gara-gara siapa? Saudara, semuanya baik gitu ya. Kasih itu selalu menganggap semuanya baik. Jadi gara-gara kecerobohan orang lain, oke, kita jadi celaka, ngalamin kerugian, tapi bagaimana kita menyikapi itu latihan di situ. Jadi kalau saudara mengerti, maka saudara tidak akan pernah ngomel. Termasuk orang ceroboh, kita nggak akan ngomel. Ya tentu kita harus ngajarin orang itu supaya jangan ceroboh lagi, karena kecerobohan itu termasuk tanggung jawab manusia ya. Bukan Tuhan yang itu mah oleh kehendak Tuhan, bukan. Ada ayatnya ya, lain kali kita bisa belajar. Jadi kecerobohan itu harus, kenapa? Karena tidak dilatih. Ada orang-orang yang tidak dilatih jadi selalu ceroboh. Tetapi bagi kita sebagai korban itu that's okay. Karena kita sedang dilatih juga. Bahkan iblis aja bisa dipakai oleh Tuhan kan. Sengaja berbuat jahat bagi kita tidak masalah. Karena kita sedang dilatih. Jadi dengan mengerti, oh ini dilatih, berarti saya kan positif, nggak ngomel, nggak nyalahin, lalu pesimis, lalu kita kalau kayak begini mari ripuh atuh, kamu mah bikin susah saya. Saudara, itu kita udah kita tidak lagi menunjukkan sikap yang benar di hadapan Tuhan, seolah-olah Tuhan itu tidak ada urusan gitu. Dalam hal seperti ini, masalah ini benar-benar sebuah kesialan. Nah, itu tidak boleh, saudara. Jadi caranya bagaimana supaya kita bisa maju terus ya, dan menjadi selalu optimis. Dan kalau kita optimis kan enak, jadi sikap kita selalu positif ya. Menghadapi apapun kita ngomongnya nggak negatif, kita nggak masuk di dalam kekesalan, kemarahan, lalu akhirnya benci, lalu terjebak dalam kemarahan yang tak terkendali, lalu ngomong udah nggak kekontrol. Ya, udah nggak ada bekasnya, mana namanya murid Yesus, mana nggak ada. Ya. Orang sudah lahir baru nggak ada bekasnya, karena kita tidak sampai kepada ini ya, kepada kedewasaan pengenalan kita akan Tuhan, kedewasaan iman. Nah, kita akan belajar dari seseorang ya yang begitu kuat di dalam hidup Yesus mengenai sikap yang benar ya, yang selalu optimis itu dimiliki oleh orang ini. Siapakah dia? Kita akan lihat video berikut. We have no more wine. I must see my son.
They have no more wine. What wilt thou have me to do for thee, that will I do. For mine hour is not yet come. Whatsoever he saith unto you, see that ye do it. Gather the water vessels and fill them. Fill them. With water. And bear unto the governor of the feast. This is the first wedding feast I have ever attended, where the best of the wine has been saved for last. Saudara, siapa? Maria. Ya. Maria itu sangat optimis. Sudah lihat tadi ya, waktu Maria dengar yang punya pesta mungkin masih saudara ya, kebayang ya, panik nggak Maria? Sudah baca ayatnya kelihatan ya, Maria itu cuman ngomong gitu sama Yesus, mereka kehabisan anggur. Apa maksudnya kan? Ngapain lapor kepada Yesus kalau Yesus itu orang biasa dan anaknya? Sudah ngerti? Kenapa Maria ngomongnya cuman begitu? Mereka kehabisan anggur. Oh, enggak panjang lebar, saudara. Itu jelas, itu kode ya. Maria tuh ngasih kode. Yesus, this is your turn. Giliran kau, ya. Maria sangat optimis, tenang, rileks ya. Dia seolah ini mah bagian Yesus. Sebetulnya hal seperti ini terjadi dalam hidup kita waktu saudara ini secara umum ya. Kalau saudara sakit kan saudara pergi ke dokter kan? Saudara pergi ke dokter, saudara pakai stetoskop. Lalu dokternya ngomong apa, saudara terima aja kan bulet-bulet ya. Lalu dokternya nulis resep, dibaca juga nggak bisa. Kalaupun kebaca nggak ngerti itu apaan. Lalu yang saudara lakukan adalah saudara pulang beli di apotek lalu ikutin 3 kali ya. Kalau makan antibiotik itu harus sampai habis dan 8 jam. Nggak boleh lebih dari 8 jam jaraknya kan gitu kan. Kalau nggak diturutin ya nggak sembuh gitu kan. Saudara bisa melakukan itu. Sakit nggak semua. Kalau saudara punya dokter yang udah langganan ya, dan manjur, itu kan sakit ya, tenang ya. Bawa gitu kan. Ini urusanmu dok. Lalu dokter itu ngomong apa, turutin semua. Ini peristiwanya sama. Maria Maria itu ibu Yesus, udah kenal. Tapi pelayan kenal nggak? Enggak. Tapi dalam kondisi tertentu, saudara kita bisa melakukan hal seperti ini. Pokoknya kita turutin aja. Kata orang yang ngerti, kita kerjain aja. Dengan berharap, dengan gak banyak mikir. Ya mudah-mudahan gitu kan. Tetapi tanpa beban kadang-kadang. Dan ternyata selesai. Ya. Nah, saudara, di dalam hidup manusia banyak persoalan yang tidak bisa diselesaikan karena tidak ada ahlinya. Seperti ini contohnya. Ya, kehabisan anggur.
Tetapi Maria kenal Yesus ya, luar dalam. Sebelum Yesus dikandung aja Maria udah dikasih tahu siapa Yesus itu ya. Tetapi kalau Maria tidak mempercayai ya, perkataan Tuhan ya, bisa saja dia melahirkan Yesus tetapi lalu dia tergonjang-anjing, terombang-ambing oleh kesusahan hidup, suami meninggal dan sebagainya, mungkin tidak akan seperti ini ya. Tetapi memang Maria dipilih Tuhan tentu tidak akan salah. Maria bisa cuma ngomong kepada Yesus, mereka kehabisan anggur, itu sudah bukti bagaimana Maria itu biasa mempercayakan masalah kepada Yesus. Dan saya yakin Yesus itu waktu muda itu adalah orang yang penuh kasih yang tadi, yang tidak mudah menyerah ya, yang selalu punya keyakinan, yang selalu penuh harapan dan sanggup mengatasi semua persoalan. Saya kira di dalam rumah kita harus ada satu orang minimal yang selalu punya solusi, minimal punya akal. Barulah sebuah rumah tangga itu bisa jalan dengan bagus ya. Ada yang rusak apa selalu bisa diatasi lah ya. Selalu bisa makan, selalu begitu kan? Kenapa? Karena ada orang yang memang optimis, ada orang yang berjuang. Itu untuk rumah tangga seperti itu. Nah, di dalam kehidupan kita di mana ada begitu banyak persoalan yang tidak bisa diselesaikan ya oleh manusia, ada Yesus. Maria itu melihat. Oke, mungkin saudara mengatakan, ini kan mujizat pertama. Yakin, saudara? Kalau saudara baca ayatnya, Yohanes 2 ayat 11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, bukan mujizat pertama. Tanda-tanda yang menyertai pelayanan Yesus, ya. Ini yang pertama. Tetapi nggak mungkin Yesus nggak pernah melakukan mujizat, nggak mungkin. Kenapa? Karena Yesus itu dari lahir itu sudah imannya penuh, sudah penuh. Roh Kudus ya kan, dia lahir dari Roh Kudus, saudara. Itu iman itu udah nyata dari kecil. Jadi Maria pasti udah ngelihat begitu banyak ya, udah biasa. Bagi Maria udah biasa. Yesus itu selalu punya solusi, selalu ajaib. Tetapi jangan salah, ada adik-adik Yesus ya, yang juga sebetulnya harusnya sama seperti Maria. Begitu percaya, kenal, tapi adik-adiknya ini nggak kenal. Kalau saudara baca, adik-adik ini termasuk Yakobus ya, kitab Yakobus, kitab Yudas, itu adik-adik dari Tuhan Yesus, adik tiri ya. Itu mereka itu kemudian ya sesudah Yesus naik ke sorga. Jadi bukan soal lama, memang balik lagi ini soal iman. Tetapi memang saudara, kita bisa melihat di sini ya, kita tuh harus seperti Maria gitu ya. Nah, sikap optimis ini kita harus tunjukkan kepada Tuhan dengan cara bagaimana? Kita tidak pernah panik, kita tidak pernah meragukan. Kita juga tahu bahwa sebetulnya sebelum kita berdoa, Tuhan udah tahu yang kita mau ngomong apa. Jadi saudara kalau berdoa juga tunjukkan sikap optimis. Ngerti saudara? Kalau berdoa itu tunjukkan sikap optimis seperti Maria. Cuma lapor, mereka kehabisan anggur. Selesai. Doa sebenarnya nggak perlu panjang-panjang, saudara. Kenapa? Karena Tuhan udah tahu semuanya. Yang dituntut itu sikap optimis dari kita. Iman yang bisa memindahkan gunung, itu ada iman yang percaya betul, saudara. Nah, itu ditunjukkan lewat waktu kita berdoa. Kita doanya seperti apa? Oh, dengan panik, Tuhan, aduh, aku udah gak kuat, begini terus sampai kapan ya Tuhan? Nah, itu seperti yang tadi, saudara ya. Seperti murid-murid waktu di perahu, seperti orang yang belum kenal. Jangan seperti itu lagi berdoanya. Lalu saudara kalau ngobrol sama orang lain mengenai masalah, mengenai kesusahan, itu jangan seperti orang yang tidak punya Tuhan ya. Dengan keluhan, dengan ngomel-ngomel, dasar dah jelema eta mah kieu punya suami tuh gablek, jadi akhirnya kita berdosa. Kenapa? Karena kita seolah-olah nggak hidup bersama Yesus,
Nggak ada seperti Maria. Saudara punya masalah, Yesus, suami aku kekanak-kanakan nih Tuhan, aku nggak bisa apa-apa, Engkau bisa. Anak saudara mungkin ya kelakuannya sudah tidak hormat pada saudara. Daripada saudara ngambek-ngambek nggak puguh, ya anaknya juga malah jadi nggak menghormati kita, mendingan lapornya sama Yesus. Yesus, tolong ya anakku, aku nggak tahu bagaimana mengubah dia dari anggur yang habis, ya, sukacita habis. Ya. Jadi saudara, ini soal sikap, ya, soal keyakinan. Gitu. Nah, saudara, inilah yang Tuhan tuntut, ya, jangan seperti orang yang kurang percaya, sehingga tidak ada mujizat. Jadi kenapa tidak ada mujizat? Karena kita dari berdoa aja udah ketahuan, dan iblis itu ngedengar doa kita. Sehingga iblis akan, Tuhan masa yang kayak begitu dikasih? Ya, itu mah nggak percaya, nggak ada iman, kok dikasih sih? Ya, Tuhan nggak bisa ngasih, karena memang ada prinsipnya, harus iman yang optimis, saudara. Jadi, oke, Maria kan ngelihat Yesus hidupnya, kita sama, saudara. Caranya beda, tapi kita ada firman, ada Roh Kudus. Caranya sama. Saudara setiap hari, oke, Yesus nggak kelihatan, tapi anggap aja Yesus ada, gitu kan, di sebelah saudara. Yesus ngomong, saudara berdoa kan, saudara yakin Tuhan dengar. Ya, walaupun Yesus nggak jawab, tapi Yesus jawab dengan jawaban doa gitu. Jadi jawaban doa itu adalah bentuk komunikasi dengan Tuhan. Kalau Yesusnya diam, ya berarti oke, masalah ini ya udah jalanin gitu. Tapi kalau memang yang kita minta itu berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan, ya jadi. Kita minta apa juga jadi. That's so simple. Itu optimis seperti itu, saudara. Kadang-kadang susah ya, kadang-kadang ngejelimet, kita harus belajar sesuatu yang susah. Kenapa? Karena Tuhan yang mau. Kita harus berubah cara berpikir kita. Kadang-kadang saya juga banyak belajar sesuatu yang kok nggak bisa-bisa gitu ya. Bertahun-tahun belajar kok gagal terus. Tetapi sepertinya Tuhan ingin saya belajar gitu. Ya saya belajar. Terus berdoa, Tuhan apa yang salah? Nanti ketemu orang ngasih tahu kamu salah, cara mikirnya salah. Gitu. Dan akhirnya kita ketemu jalannya. Jadi optimis tetap, saudara. Kalau kita memang harus jalanin, ya jalanin aja dengan sukacita, dengan ketekunan tadi ya, endure, lama kuat, saudara. Walaupun lama kuat. Oke, jadi sekarang pertanyaannya, apakah saudara sudah menjadi pengikut Yesus yang selalu optimis seperti Maria? Nah, Tuhan ingin saudara selalu optimis. Ya, tidak meragukan. Mari periksa diri. Masih berapa banyak ketakutan, kekhawatiran yang sebetulnya mengkandaskan iman kita, membantutkan iman kita kepada Tuhan. Tidak ada hasil, ya, tidak ada buah kalau kita selalu kurang percaya. Berapa sering kepayahan karena merasa harus berjuang sendirian, tidak bersama dengan Tuhan. Saudara, kita tuh selalu bersama dengan Tuhan. Kadang-kadang yang kita kerjakan cuma sedikit, Tuhan yang kerjakan banyak. Itu iman, ya. Kita percaya seperti itu, walaupun gak melihat. Kalau memang ngalamin seperti itu, kita melihat kemudahan-kemudahan, tapi tidak selalu berupa kemudahan, karena Tuhan sedang melatih mental, Tuhan sedang melatih kesabaran, Tuhan sedang melatih kita tuh orangnya manja kali, ya. Terlalu mudah menyerah. Ya gimana cara melatihnya? Dengan kesukaran-kesukaran yang tidak mudah selesai. Tetapi Tuhan melatih optimisme dan daya tahan. Ya, jadi jangan sampai kita merasa Yesus itu berbuat salah dengan diam saja, tidur, tidak peduli, ya, dan sebagainya. Yesus adalah jawaban bagi setiap masalah kita. Tidak ada yang sukar dan mustahil bagi kita yang percaya. Bukan hanya bagi Allah, bagi kita yang percaya kepadanya. Jadi hidup kita ini akan baik-baik saja karena Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian, ya. Dia itu hanya sejauh doa. Jadi apa, saudara? Selalu berdoa. Apa-apa selalu berdoa. Tinggal ngomong, Yesus, aku kehabisan anggur.
Gitu ya. Udah, nggak usah panjang lebar. Ya kan, malah jadi salah. Jadi imannya belum pol waktu banyak ting ngomong. Kenali Yesus lebih lagi dan berhentilah kurang percaya, ya, jangan tunda-tunda belajar ini, ya. Atau nanti Yesus akan ngomong begini, "Hei kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus sabar?" Saudara, berapa tahun saudara ikut Yesus? Berapa puluh tahun? Lebih dari Maria, ya. Maria 30 tahun doang. Mantep imannya. Saudara 40 tahun, 50 tahun, ya. Aduh, masih tidak percaya dan sesat. Mari melatih sikap optimis, selalu optimis kepada Yesus, ya. Bukan optimis kepada diri sendiri, bukan, saudara. Itu nggak boleh. Optimis kepada Yesus, ya. Dan saudara akan melihat betapa mantapnya kasih Yesus itu. Mantap, saudara. Yang namanya kasih Tuhan itu benar-benar bisa diandalkan, tidak pernah mengecewakan. Benar-benar Yesus adalah harapan yang teguh, gunung batu pelindungan. Apalagi semua, ya, semua yang wah. Selama ada harapan kita selalu semangat, bukan? Ya, selalu melihat ada solusi. Tapi di dalam Yesus solusi itu selalu ada buat apapun. Jadi kita melihat Yesus, udah tenang, ada Yesus. Jadi daripada ngomel-ngomel, mendiskusikan hal-hal yang untuk dikeluhkan bersama suami istri di rumah, lebih baik ingatkan yang ngomel, yang ngeluh itu, jangan khawatir, ada Yesus. Tinggal ngomong, tinggal lapor gitu ya. Lapor, selesai, tenang. Nah, saudara akan melihat air diubah oleh Yesus menjadi anggur. Amin, saudara. Ya, sekian firman Tuhan. Tinggal dipraktekin. Kita akan naikkan satu pujian, ya, untuk tidak mau terus-terusan ragu, kurang percaya. Jadi tidak cukup hanya berdoa, saudara, harus dengan segala cara, ya, sampai habis-habisan dulu. Ya, nah itu keliru, saudara, ya. Tidak perlu, santai aja, ada Yesus. Kita naikkan pujian. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tidak ada ragu lagi dengan pelan. Biarlah ini menjadi kerinduan yang dan doa kita. Tuhan, tolong supaya saya jangan
Jadi orang yang masih bulak-balik seperti perahu yang diombang-ambing oleh gelombang lautan, penuh dengan kepusingan, kegelisahan. Apalagi di masa-masa COVID seperti ini, saudara selalu mengeluh, khawatir, pusing, pengen mati saja. Yesus menjadi tidak ada artinya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus adalah penolong yang tidak pernah mengecewakan. Betulkah Yesus ingin menjadi sahabat kita? Sahabat yang sungguh-sungguh bisa dipercaya. Tapi apakah saudara tertarik? Seberapa tertarik? Seberapa ingin saudara menjadi sahabat Yesus? Bukankah seharusnya kita begitu rindu, begitu berharap Yesus itu benar-benar menjadi sahabat di dalam hidup kita? Tidak ada yang lebih penting selain memiliki Yesus sebagai sahabat. Bahkan Yesus kalau dia menjadi sahabat, bukankah Yesus berkata, aku akan menceritakan hal-hal yang rahasia. Saudara, betapa indahnya sebetulnya persahabatan yang Yesus tawarkan. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, tetapi mau menjadi teman kita, mau menjadi sahabat kita, yang menemani tiap-tiap hari. Seperti Maria, betapa indahnya, betapa berbahagianya Maria, karena Yesus itu selalu ada. Allah yang ajaib, penolong yang sejati. Maria sangat menikmati kehidupan bersama Yesus. Kita juga ditawari hal yang sama. Seandainya ini menjadi pengalaman yang sampai kita di sana, maka kita adalah orang-orang yang sama berbahagia seperti Maria. Bahagiaan kita akan menjadi penuh, sukacita kita penuh, senantiasa bersukacita. Tidakkah kita ingin seperti itu hidup di dunia ini? Badai seperti apapun, ada Yesus kok. Biarkan Yesus menyatakan kuasanya dalam hidup kita, karena Dia sangat mengasihi kita, dan kasihnya itu membuat Dia selalu ingin menolong kita. Kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang seperti itu. Tetapi sia-sialah pemberitaan ini kalau saudara tidak ingin dan tidak percaya bahwa itu akan terjadi dalam hidup saudara. Tetapi biar bagi saudara yang percaya, marilah kiranya persahabatan yang Yesus tawarkan ini kita sambut dengan hati yang terbuka selebar-lebarnya. Dan kita akan sering datang, lebih sering lagi datang, lebih sering lagi berbicara kepada Yesus dengan optimis, dengan menghormati kasih dan kuasanya. Saya yakin kita akan melihat betapa ajaibnya cinta Yesus, betapa hebat cintanya bagi kita sekali. Terima kasih Tuhan buat cintamu yang begitu besar, yang Kau terus nyatakan, supaya kami semakin mengasihi Engkau, sehingga dengan demikian kami juga sanggup mengasihi begitu banyak orang yang Kau percayakan di dalam hidup kami, sehingga mereka pun akhirnya mengenal Engkau sebagaimana kami sudah diperkenalkan, sudah Engkau memperkenalkan diri kepada kami.
Terima kasih Bapa, Engkau memberkati umat-umat-Mu yang setia, yang rindu hidup menjadi orang-orang yang selalu optimis. Selalu optimis kepadamu. Tidak sedikit pun lagi keraguan kiranya boleh menetap di hati kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, berkat kekuatan firman Tuhan, persahabatan yang Yesus tawarkan, pertolongan yang ajaib yang akan dikerjakan oleh Tuhan melalui Roh Kudus, penghiburan, pimpinan, semuanya itu adalah janji-janji yang harus kita imani. Kiranya menjadi janji yang nyata dan jadi kekuatan yang luar biasa menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat siang. Tak perlu khawatir terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju.